Nah, saya mikir juga kan, saya bilang sama teman saya, gimana nih kita nginep apa gimana nih? Sedangkan malam ngeri nih kan. Nah, orang yang ngasih lokasi itu, selokan itu juga masih belum ada kabar bang. Apalagi jalur lintas Sumatera. Iya, ya? jalur-jalur itu wah serem banget kan. Iya, banyak bajing namanya loncat saya. tuh. Nah itu ngerinya. Ya udah tuh saya ambil keputusan, ya udah nggak apa-apa dah kita nginep aja di situ dah. Di jalan tuh udah 30 menitan dari pom bensin, saya pengen buat nanya nih, ini jalanan bener gak sih ya? Cuman kalau ngeliat Google Maps bener sih. Cuman kan saya masih mau pastiin nih, bener gak nih gitu kan. Saya mau nanya orang, kagak ada orang sama sekali jalan kaki gitu kan. Terus warung juga nggak ada. Nah cuman banyak mobil, motor gitu kan. Cuman kan masa kita berhentiin kan gak enak kan. Udah saya jalan. Nah ketemu sama bapak bang, lagi jalan bawa tas sama pakai kain sarung gitu. Saya bilang tuh teman saya, itu ada bapak tuh mikir-mikir. Kita nanya, kenapa saya turun? Itu bapak yang tadi ada di mobil yang di kapal bang. Pas di jam 3:30 subuh itu ambulan datang bang. Nah ambulan datang, terus saya langsung refleks kan buru-buru. Ayo bangun, kita lihat siapa yang meninggal ini bener. Dibuka ada tuh bang sama keluarganya, kan ada orang tuanya, jadi orang tuanya itu pengen lihat. Nah, pas dibuka itu saya lemas banget bang. Dibuka itu kapur. Gokil. Itu langsung teman saya tuh ya yang tadinya dia masih kayak gimana ya, seger dikit, pas ngelihat itu langsung kapur, ya udah langsung lemes. Saya pun juga ngerasanya Itu sama banget yang di mobil bareng sama saya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu di Timur Misteri. Nah di video kali ini gue sudah bersama narasumber yang melakukan perjalanan horor ke Lampung. Katanya di perjalanan itu dia sempat ngeboncengin sosok almarhum. Nah seperti apa kisahnya, gue penasaran banget nih. Langsung aja lah kita berkenalan sama narasumbernya. Gue lagi sama Bang Yakin. Bang Yakin, Yakin ya Naul ya? Iya. Thank you nih. Banyak nama saya bang. Banyak? Iya. Oke. Gue manggil apa nih? Yakin apa El? Yakinnya ya? Yakin. Oke, biar aku yakin nih. Aku yakin. Oke, gue penasaran banget nih sama cerita lu yang katanya lu ke Lampung ya, perjalanan ke Lampung. Iya, ke Lampung bang. Oke, lu ketemu atau gimana tuh bisa ngeboncengin almarhum? Ketemu di perjalanan pas gue mau menuju ke Lampung. Berarti sempet naik sama lu? Naik bareng. Anjir. Oke, tambah penasaran nih gue. Tapi tahan lu Bang Yakin ya. Oke, buat teman-teman nih. Ya, sedikit kisi-kisi dari Bang Yakin. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang mau duduk bareng gue seperti Bang Yakin di sini, bisa banget nih. Langsung aja kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp atau DM Instagram yang gue cantumin di sini. Nanti ada tim gue yang nge-follow up cerita dari kalian. Dan juga buat kalian semua, jangan cuma nontonin doang. Bantu channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar gue bisa semangat lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai kisah horor yang jauh lebih epik dari cerita kayak gini. Oke, kayaknya nggak banyak basa-basi, langsung aja nih kita dengerin ceritanya. Oke, Bang Yakin, ceritanya gimana itu Bang? Nah ceritanya ini dari awal nih bang. Jadi ada temen gue nih namanya Padil. Dia ini ngajak gue buat survei ke Lampung ngeliat durian nih bang. Nah teman saya ini si Padil ini dia buka usaha di sini bang, jualan buah-buahan. Setiap musim buah apapun dia pasti jual itu. Jadi kayak dagangan tuh di pinggir jalan gitu. Nah dia dapet channel nih bang, nggak tahu dari mana, pokoknya dia dapet channel durian ini bagus nih, murah di Lampung itu. Nah makanya dia pengen survei tuh ke situ, ngajak saya. Nah malam itu saya ditelepon tuh sama dia, sudah datang ke rumahnya kan, diajak ngobrol gini-gini. Ya udah besok pagi lu balik lagi dah ke sini ke rumah gua jam 7 ya, ntar kita jalan tuh jam 8 gitu. Ya udah tuh pas nyampe pagi, saya nyampe ke rumah dia, ya udah jam 8 saya jalan langsung ke ini tuh ke Merak penyeberangan tuh ya. Nah itu saya perjalanan 2 jam lah bang tuh.
dari sini ke Merak tuh 2 jam. Nah terus ya udah tuh masuk ke kapal. Nah ini pas banget lagi ini nih Bang, lagi habis COVID. Oh beres pandemi. Habis pandemi. Nah kan itu masih ada yang kayak tes itu tuh kan. Oh iya PCR gitu. Iya PCR itu kan. Ya udah dimasuk udah aman deh nih. Nah, terus ya udah pada semua udah aman. Saya cuma berdua Bang. Jadi saya sama Spadil doang. Mobilan lu berarti? Mobilan, naik mobil bak. Saya naik mobil bak. Nah ya udah tuh udah masuk. Saya bete kan di dalam kapal. Ngapain di dalam gini nggak bisa ngeliat apa-apa. Ya udah saya keluar nih. Teman saya di dalam. Saya keluar ngeliat tuh, ngeliat pemandangan deh gitu kan. Nah ada bapak-bapak nih Bang, kayak gimana ya, bukan kayak kelakuannya kayak nggak kayak kita gini, kayaknya dilihatnya itu kayak aneh gitu Bang. Saya pas pertama kali ngeliat dia aja itu, ini bapak-bapak kenapa ya. Jadi posisinya dia nih, saya di sini, dia tuh jauh tuh. Jadi di kapal itu kayak ada tempat ngelihat buat ke laut langsung tuh Bang, kan ada tuh yang di pinggir-pinggir itu ya, pak kapalnya kan. Nah saya di situ tuh, saya berdiri. Nah dia posisinya lagi duduk di situ. Duduknya itu dia kayak pakai sarung kalau salah, pakai sarung kayak selimutan, cuman kayak orang dulu gitu, kayak orang dulu nyantai aja masih pakai sarung gitu selimutan, cuman gak dikukupin gitu kan, cuman biasa aja. Nah saya pengen nanya nih sama dia kan, saya pengen ajak ngobrol lah gitu, sama-sama kayaknya dia penumpang mau pergi jauh juga gitu kan. Cuman saya nama orang baru kan, saya nggak enak gitu kan, saya mau ajak ngobrol. Ya udah dah, saya diem aja, saya nggak tanya apa-apa. Nah saya masuk ke dalam. Nah itu saya dipanggil tuh Bang sama teman saya, dipanggil sama teman saya tuh suruh masuk ke dalam kan. Nah pas saya udah habis ngobrol-ngobrol di dalam, saya keluar lagi nih Bang. Nah pas saya keluar lagi, nah itu bapak-bapak nggak ada. Nah bapak-bapak itu nggak ada kan. Wah kemana nih bapak-bapak ini kan, soalnya ya dari muka-mukanya aja kayak orang bingung. Terus kayak pucet gimana gitu kan, pokoknya kayak orang nggak seger Bang. Nggak kayak orang kayak seger gitu. Padahal saya dipanggil sama teman saya ini yang buat ke dalam ini sebentar doang Bang. Ya kayak paling 3 menitan lah, kayak nggak masuk akal aja gitu kan. Nah dan juga kan sisi jalannya buat masuk ke kapal itu kan pas saya tempat jalan keluar itu doang aksesnya. Jadi dia di pojok aksesnya. Pasti dikasih ketemu gitu ya? Iya pasti kan harusnya ketemu kan. Teman saya kan di bawah, nah itu udah pasti harus ketemu tuh bawa bapak itu. Cuman pas saya ngelihat keluar lagi tuh udah nggak ada. Ya mungkin saya masih positif ya, mungkin apa pas saya lagi ngobrol dia lewat gitu kan. Iya nggak sadar. Iya saya nggak sadar, ya udah dah, saya biasa aja udah nggak mikirin kemana-mana kan. Nah, teman saya juga kayak orang kebingungan nih Bang. Dia bilang, lu ngapa sih bingung banget? Kagak, ini gue dapet apa sih namanya, belum dapat kabar dari orang itu yang ngabarin itu tuh, yang di Lampung itu, yang katanya ngasih channel itu Bang, Duren itu. Dia belum dapat kabar di WA checklist 1 kan. Terus juga udah diserok sih sama dia, cuman kan dia ngeri gitu kan, masih ragu ini orang bener gak sih. Soalnya kan kita jauh dari Jakarta ke Lampung, nggak apa sih namanya, nggak dekat gitu kan, lumayan jauh. Masih bingung tuh dia, kayak yakin gak nih lu Kin mau ke sana? Ya gue mah terserah lu yang mau buka usaha, ya gue mah nemenin gitu kan. Mau lanjut ya udah lanjut, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, tapi nanggung, saya bilang gitu kan. Ya udahlah, bismillah aja dah, saya bilang gitu kan. Udah bismillah, yakin pasti kita bakal ketemu tuh. Iya, jalannya juga mau Bang yakin ya. Iya, nama saya yakin. Iya, ya udah yakin aja ya. Udah. Iya. Bismillah gitu, punya Allah udah jalan itu. Nah sampailah tuh Bang di Bakauni. Nah sampai ada pemeriksaan lagi tuh Bang, pemeriksaan yang apa namanya, yang udah di apa sih namanya kalau itu, vaksinnya PCR, vaksin nggak tahu deh, pokoknya ada pemeriksaan itu dah. Nah pas lagi ngantri-ngantrinya pemeriksaan itu, saya ngelihat ada bapak-bapak yang tadi Bang. Ada bapak-bapak yang tadi, cuma bajunya beda. Kan tadi dia pakai sarung tuh, di atas pakai sarung kayak orang selimutan gitu kan. Tadinya awalnya dia pakai baju kayak batik Jawa gitu sih masih Bang, kayak batik. Nah ini pas dia di mobil, dia ini bajunya kemeja belang-belang putih biru, saya ingat banget tuh. Lu ngeliatnya di mobil berarti? Saya ngeliatnya di mobil, tapi emang bener-bener dia mukanya mirip banget sama dia, cuma bajunya ganti doang gitu kan. Ya udahlah, saya nggak pikirin kan. Nah pas sudah habis pemeriksaan, keluar dah tuh jalan. Teman saya masih bingung juga nih, gimana nih, yakin kita
apa kita lanjutin apa gimana. Udah lanjutin aja kan, udah dikirim Sherlock tuh kan. Nah sempet sih bang, teman saya ini nanya nih si Fadil, mau tahu kan, mau nyari tahu nih lokasinya sebelah mana sih gitu kan. Nah katanya sih ini udah mau arah ke Sumatera. Jalur Sumatera? Iya, udah jalur Sumatera tuh katanya tuh. Dia ngeliat dari Sherlockan itu kan. Ya namanya saya belum pernah ke sono, baru pertama kali, sama teman saya juga itu pertama kali. Ya udah ikutin aja nggak apa-apa, mes mah bener lah, bilang gitu kan. Nah saya habis nanya alamat itu, udah dikasih tahu kan katanya ini mau jalur Sumatera nih. Ya udah tuh saya jalan terus. Nah di perjalanan nih sore nih bang, saya itu di kiri kanan itu kayak pohon nih, kayak dilibetin pakai ini tuh, kayak di Bali tuh bang, kain. Yang dilibetin kain itu kan. Nah saya nanya tuh sama teman saya, ini apaan ya kayak gitu ya? Ya gue mana tahu, gue kan baru pertama kali juga gue kesini. Ya udah dah, gak usah pakai dipikirin. Udah tuh jalan, terus ketemu pom bensin tuh bang. Ada satu-satunya pom bensin, jauh banget itu bener dah. Dari itu ke pom bensin tuh lama, emang nggak ada pom bensin, cuma itu doang satu-satunya yang saya lihat tuh ya. Saya berhenti di situ ngisi bensin. Teman saya tetap masih ragu, gimana nih kita? Ini orang ini belum ada kabar, masih checklist juga kan. Terus saya tanya, emang lu dapet channel dari mana ini? Dari Facebook, kata dia gitu kan. Dari Facebook Messenger, terus aktif nih, dikirimin nomor WA-nya langsung. Ya udah, iya kalau misalnya emang dia jelas, ya udah nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Udah yuk lanjut, tetap aja, bismillah. Nah dari pom bensin nih, saya pengen nanya nih sama orang kan. Di jalan tuh udah 30 menitan dari pom bensin, saya pengen buat nanya nih, ini jalanannya bener gak sih ya? Cuman kalau ngeliat Google Maps bener sih. Cuman kan saya masih mau pastiin nih, bener kan nih gitu kan. Saya mau nanya orang, kagak ada orang sama sekali jalan kaki gitu kan. Terus warung juga nggak ada. Nah cuman banyak mobil, motor gitu kan. Cuman kan masa kita berhentiin kan gak enak kan. Ya udah saya jalan. Nah ketemu sama bapak-bapak bang, lagi jalan bawa tas sama pakai kain sarung gitu. Saya bilang tuh teman saya, itu ada bapak-bapak tuh mikir-mikir. Kita nanya, kenapa saya turun? Itu bapak-bapak yang tadi ada di mobil, yang di kapal bang. Dia lagi jalan kaki. Saya bilang, lah, kok ada bapak-bapak itu ya? Kan dia jalan di depan nih, saya di belakang. Itu pakai sarung bang, ditutupin. Nah pas dari saya nanya ngobrol di depan, itu bajunya sama tuh bang, baju batik. Yang di kapal berarti ya? Yang di kapal. Nah makanya saya bilang, lah ini kok dia jalan ya? Tadi perasaan kayak di mobil, cuman bajunya beda yang di mobil. Mukanya sama? Mukanya sama bang. Dari badannya dia, ini badannya jadi orangnya rada pendek, badannya cuma gemuk, berisi dah badannya, sekal gitu kayak teman abang ini nih. Sekal, kayak gitu. Iya kayak gitu. Nah ya udah tuh saya tanya, cuman dia kan nggak begitu ngerti sama Google Maps tuh bang. Dia nanya alamatnya di mana gitu kan. Ya udah saya kasih tahu tuh alamatnya jalan ini, kelurahan ini gitu kan. Nah kata dia, ini mah searah sama rumah saya. Katanya searah tuh. Ya udah pak, bapak mau kemana ya? Ya saya mau pulang. Ya udah bareng aja dah sama saya. Jadi dia bareng tuh bang sama saya di dalam mobil tuh bertiga. Nah itu sore udah mau maghrib tuh. Selama di perjalanan saling ngobrol-ngobrol udah tuh bang. Ya udah saya tanya, dari mana pak? Dari rumah sakit Cirebon. Lah jauh banget pak, kok jadi di rumah sakit Cirebon? Bilang gitu kan. Enggak, saya merantau di sana kerja. Soalnya saya pengen banget mewujudin keinginan orang tua. Tujuan merantau dia? Iya, tujuan merantaunya itu bapak itu. Ya udah tuh, terus dia ngobrol sedih banget tuh bang. Saya tanya kan, lah ini bapak kok pulang? Udah dapet nih yang bapak pengen wujudin buat ke orang tua? Enggak, saya ini pulang karena ada yang meninggal. Nah itu dia benar-benar sedih ya. Saya bilang, ya Allah kasihan banget ya. Sedih banget itu, benar-benar dia sedih banget. Ngomongnya juga lemes, tadinya ngobrol biasa gitu kan. Tiba-tiba dia langsung ngobrol lemes gitu ya kan. Kita langsung ke bawah juga kan. Ya udah tuh, oh dia meninggal pak. Iya. Di situ juga dia ngenalin nama dia tuh bang. Namanya Pak Pur. Nama panjangnya dia kalau nggak salah Pak Purnama siapa gitu. Cuman dipanggilnya Pak Pur, saya manggilnya gitu kan. Nah abis ngobrol-ngobrol itu, dia ngasih tahu namanya dia Pak Pur tuh, ya udah dia diem aja tuh bang, udah nggak ngobrol lagi tuh. Nah saya kira ini dia sedih, dia
sedih gitu kan, makanya dia diem aja kan. Udah tuh jalan selama 1 jam sampai dah tuh ke rumah dia tuh. Cuman dia emang bener-bener di jalanan itu dia nggak ngobrol sama sekali, udah diem aja. Cuman saya ngobrol sama teman saya doang. Habis maghrib nyampe lah tuh bang ke rumahnya. Nah terus bapak-bapak ini bilang katanya, dek nginep aja di sini nggak apa-apa, nanti habis nguburin saya anter. Oh oke. Kata bapak ini nih, habis nguburin saya anter. Terus saya mikir juga kan, saya bilang sama teman saya, gimana nih kita nginep apa gimana nih, sedangkan malam ngeri nih kan. Nah, orang yang ngasih lokasi itu, selokan itu juga masih belum ada kabar bang. Iya, apalagi jalur lintas Sumatera. Iya ya? jalur itu wah serem banget kan. Iya, banyak bajing namanya saya tuh. Nah itu ngerinya. Ya udah tuh saya ambil keputusan, ya udah nggak apa-apa dah kita nginep aja di situ dah. Oke. Nah saya bilang sama Pak Pur itu kan, Pak musola di mana ya? Oh itu musola tuh dekat dari sini. Ya udah saya ke musola buat beres bersih-bersih tuh sama teman saya. Nah dia masuk ke dalam ke rumahnya tuh bang. Nah saya udah habis bersih-bersih, ya udah tuh saya sholat berdua dah tuh sama teman saya. Nah ada nggak tahu saudaranya, nggak tahu warga gitu, nyamperin saya nih, nanya, Mas dari mana? Dia bilang dari Jakarta gitu kan. Oh keluarganya almarhum? Bukan Pak, saya bilang gitu kan. Nah terus kesini ngapain? Dia bilang gitu. Tadi saya mau nanya alamat sama saudaranya almarhum. Kata saudaranya suruh di sini aja dulu, nanti abis pemakaman diantar sama saudaranya, kata dia gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, nginep aja dulu di sini. Udah tuh habis ngobrol di musola, saya ke rumahnya dah tuh bang. Saya juga bingung kan mau ke rumahnya, ya udah saya ikut aja dulu dah tuh. Nah habis saya kelar tajia, saya bingung nih, nah, mana ya, saya nggak ada yang kenal, sama teman saya doang berdua. Saya tengok. Nah dari kejauhan tuh saya ngeliat dari jendela tuh bang, saya ngeliat wah itu foto Pak Pur tuh, fotonya bang. Jadi di rumahnya tuh ada bingkai tuh foto dia. Nah, iya bener itu ya rumah Pak Pur ya. Cuman saya kan bingung ya, kok Pak Pur nggak keluar gitu kan. Iya. Ya udah tuh saya bilang, udah yuk kita di musola aja. Bingung kan kita mau di mana ini. Iya. Udah saya lagi diem di musola, bingung mau gimana. Ada bapak tuh habis takziah juga tuh. Ya udah saya tanya aja tuh sama bapak itu kan, Pak Purnya mana ya? Dia bilang gitu. Nah terus bapak ini jawabnya malah beda banget sama yang saya pikirin bang. Dia bilang kisaran sampai habis subuh bang. Nah udah di perjalanan Pak Purnya tuh kata dia. Nah pas dia jawab gitu, saya langsung bilang mati lah, ini bapak nggak nyambung banget sih jawabannya. Apa emang dia nggak ngerti gitu ya sama bahasa kita, apa gimana gitu kan, nggak nyambung. Ya udah dah dari situ saya balik tuh ke musola tuh bang, balik lagi ke musola. Ini gimana sih ya, saya bingung tuh. Udah saya keliling sambil nyari Pak Pur juga tuh, keliling. Pas banget nih ada anak-anak baru masang bendera kuning. Oke. Saya lihat namanya bener, namanya itu Pak Pur Purnama itu. Pak Purnama. Waduh, namanya Pak Purnama, ini yang mana nih? Mungkin apa dia punya kembaran gitu ya, namanya sama apa gimana? Saya nggak tahu kan. Saya masih penasaran. Ya udah saya masuk ke tuh bang ke rumahnya. Saya tanya tuh, Pak ini sebenarnya yang meninggal siapa ya? Saya bilang gitu. Dijelasin deh tuh sama keluarganya. Ini yang meninggal Pak Purnama. Dia nih lagi merantau di Cirebon. Anjir. Itu pas di saat dia ngobrol begitu bang, dia ngasih tahu di Cirebon, itu saya gimana sih, langsung deg. Waduh, Cirebon itu kan sama banget sama bapak yang itu kan, yang saya ketemu Pak Pur itu ngomong pernah di Cirebon. Nah terus diceritain tuh sama dia di Cirebon. Nah pas dia lagi merantau di sana kerja, dia jatuh dah tuh di pekerjaannya, masuk ke rumah sakit. Dia masuk ke rumah sakit itu meninggal bang. Nah katanya tuh dia emang udah di perjalanan nih, subuh nih katanya udah nyampe subuh ke rumah. Udah diceritain tuh sama keluarganya. Keluarganya ngebuka omongan dia merantau ke Cirebon ini, dia pengen banget berangkatin orang tuanya pergi haji bang. Itu kan omongan yang keluarganya itu sama banget sama Pak Pur bang. Pas saya di mobil, iya kepulangan dia ada yang meninggal. Iya, nah sempat dia ngomong gitu. Iya. Kan saya tanya ya, Pak pulang ini kenapa pulang? Kan saya tanya gitu kan. Saya pulang ada yang meninggal. Dia bilang gitu kan ya, ada yang meninggal. Udah di situ saya makin bingung.
saya tetap kekeh, saya masih belum percaya kalau ini meninggal Papur. Oke. Karena saya belum melihat jasadnya, mukanya langsung gitu kan. Soalnya emang ya kalau keluarganya ceritanya emang bener-bener Papur, ya udah bener Papur. Dia juga nggak ada kembarannya kan. Terus juga kalau misalnya kembaran, ya mungkin pasti ada juga di situ kan. Iya. Yang sama bareng itu pasti ada gitu. Cuman ya udah dah, tetap nih saya nggak mau cerita nih bang. Pas saya datang ke sini tuh bareng sama Papur, saya nggak cerita ke keluarganya. Oke. Saya nggak ceritain tuh karena saya belum melihat jenazahnya. Oke. Kalau saya udah ngelihat ya mungkin saya bisa nih ceritain ke keluarganya kan. Kalau misalnya belum ngelihat saya cerita begitu kan ngerinya saya disangka orang halu apa gimana gitu kan. Ya udah dah tuh, saya balik lagi dah tuh bang ke musola. Itu udah kebangetan bingung, mana ini ya, waduh ini. Nah pas banget pas di jam 3:30 subuh itu ambulan datang bang. Oke. Nah ambulan datang, terus saya langsung refleks kan, buru-buru, ayo bangun kita lihat siapa yang meninggal ini sebenarnya. Dibuka dah tuh bang sama keluarganya, kan ada orang tuanya, jadi orang tuanya itu pengen ngeliat. Nah pas dibuka itu saya lemas banget bang. Dibuka itu Papur. Oke. Itu langsung teman saya tuh ya yang tadinya dia masih kayak gimana ya, seger dikit, pas ngeliat itu langsung Papur, ya udah langsung lemes. Saya pun juga ngerasanya Itu sama banget. sama banget yang di mobil bareng sama saya bang. Karena udah nggak bisa ngobrol, ya ngomong aja gagu bang. Kita pengen nangis cuman gimana ya, ya namanya itu sedih banget bang gitu ya. Ih bareng sama gua tadi berangkat ke sini tuh bareng sama gua, kok bisa nggak masuk akal gitu bang. Nah pas saya udah ngelihat, udah tuh saya percaya dah tuh bang, bener itu Papur meninggal. Nah di situ baru saya bisa apa sih namanya, ceritain itu bang. Lu ceritain semua. Saya ceritain tuh semua dari saya awal ketemu sampai ke rumahnya itu saya ceritain gitu. Cuman emang ya keluarganya nggak ngelihat, taunya tuh keluarganya ngelihat saya dia berdua aja, tiba-tiba nyampe gitu berdua aja. Ya saudaranya nggak ngelihat itu ada Papur. Padahal kan kalau saya kan jelas-jelas bener-bener ya masih manusia kan. Saya ngobrol, dia bener-bener ngasih tahu itu musola gitu ngobrol. Cuman keluarganya nggak ada yang ngelihat kalau saya ini bertiga sama Papur. Ya udah dah tuh di situ saya tetap ngikut nguburin bang. Saya nyaksiin dia sampai dimandiin gitu kan, saya nyaksiin terus sampai nguburin. Nah saya habis cerita itu terus keluarganya bilang, terus gimana nih, jadi gak saya anter dah ke tempat yang keluarganya mau nganter. Iya keluarga, jadi digantiin bang. Keluarganya jadi mau nganterin saya nih ke lokasi tempat duren itu. Nah saya inget bang, Papur ngomong nanti saya anter dah habis pemakaman. Oh iya. Lah di situ kan saya inget omongan Papur itu. Saya bilang enggak ada pak, saya lebih baik pulang ke Jakarta. Soalnya saya alasan di situ bang. Besok saya siang ini saya udah harus di Jakarta, ya ada pekerjaan. Saya bilang gitu kan, saya alasan karena saya inget omongan Papur itu. Saya ngerinya ngikut. Iya sekarang malu udah sadar, udah tahu ya. Iya. Saya udah tahu, kalau kemarin kan saya belum tahu kan. Iya karena dijanjiin ya. Udah gitu dia janjiin habis penguburan mau nganterin. Habis penguburan katanya kan dia mau nganterin. Wah udah dah, saya bilang ke teman saya, udah lebih baik kita nggak usah. Ya terserah. Kalau gua sih pribadi gua mendingan pulang ke Jakarta. Takut ketemu lagi. Takut ketemu bang, karena ya dia Papur udah ngejanjiin kan. Teman saya tetap kekeh dia pengen ke sono. Saya bilang, yakin lu mau ke sono sendiri? Inget dah omongan Papur yang itu, lu ingetin dah, coba dah lu dalemin. Kita ketemu sama Papur pas pertama kali, emang kita nggak takut sama sekali karena ya dia emang orang biasa kan, kita ngelihatnya. Iya normal ya. Normal. Nah giliran udah begini, lu tahu sendiri tadi kita udah habis nguburin, masih lu mau kayak gitu. Papur ngomong katanya janjiin mau nganterin lu habis pemakaman. Ya terserah lu, kalau masih mau jalan terus tungguin tiduran. Enggak dah, gue pulang aja. Ya udah tuh akhirnya saya pulang dah tuh bang ke Jakarta. Balik itu nggak terusin? Enggak saya terusin, teman saya pun juga nggak saya terusin. Ya saya bukannya mau bikin teman saya susah gimana ya, cuman saya pribadi ya emang udah nggak mau. Nah sejauh itu kontak si tukang duren ini masih nggak aktif itu? Masih nggak aktif itu bang. Iya lah, sampai siang hari itu gambling pasti ya. Iya udah gitu nggak aktif juga kan, ngeri kan.
ngerinya apa dipakurin apa diapain gitu kan. Ya udah tetap pulang, udah balik gitu sama dia. Oke, pas di rumah gitu, di perjalanan atau di mana gitu, sempat ada momen-momen yang kayak gitu lagi nggak? Kalau di perjalanan sih nggak ada kalau saya ya bang. Nah, cuman teman saya ini bang ada nih ya? dia kayak ngerasain tapi dia takut ngomong langsung sama saya. Oke. Dia dikasih kejanggalannya di perjalanan bang pas lama pulang. Apa tuh? Nah si Padil ini baru cerita nih pasti udah sampai di rumah bang. Katanya, Kin, lu tadi di perjalanan ngeh gak sih di belakang? Dia bilang, di belakang mana? Dia di belakang mobil bak gitu. Lah emang apa? Enggak ada apa-apaan gua. Lu enggak. Itu gua ngeliat tuh kayak ada papur lagi di belakang lagi nungguin. Kayak bilang, ya kayak kita ngelihat pas ada papur gimana sih duduk ke papur. Gua kayak ngeliat dari kaca nih mobil yang bisa buat ke belakang tuh bang, spion tengah tuh dia ngeliat, katanya dia ngeliat tuh ada papur di belakang, cuman dia nggak berani langsung ngomong di saat itu, beraninya pas sudah pulang. Terus saya tanya, lu jangan pakai bohong, mungkin lu halu kali. Halu gimana sih, gue ngeliat jelas-jelas. Nah di saat dia udah ngeliat begitu kan dia takut nih kan, bukan itu doang Kin. Nah terus apa lagi, gue dibisikin nggak jadi ambil duren. Di situ bang teman saya, dia yang kata dia tuh, dia ngingetin saya, lu inget gak pas di saat lagi jalan pelan gue naik mobil tiba-tiba gue ngebut, lu inget gak Kin? Iya gue inget, emang kenapa? Kan sempet kan lu bilang lah pelan-pelan lah naik mobil, dia bilang gituin bang. Dia nggak ngejawab sama sekali. Nah itu Kin, di momen itu dia dibisikin. Di momen itu dia dibisikin katanya nggak jadi ambil duren. Lu bak tapi ketutup ya, maksudnya ditutup pakai ketutup bang, ada ininya gitu. Ada atapnya. Oke. Jadi itu jelas banget ya, maksudnya dia itu di belakang gitu ya. Itu dia sendiri yang ngelihat ya. Wah itu nih seremnya itu yang dibisikin itu bang. Itu wah itu gimana kalau saya yang dibisikin ya. Terus saya tanya tuh, lu emang gimana sih pas selama pas selama pemakaman dia, terus lu ngedoain nggak? Saya bilang gitu kan, saya tanya. Ya gue gimana ya, gue doa gue kagak bisa ya, cuman sebisanya gue udah. Ya gue baca Fatihah doang. Ya mungkin dia mau kenalan kali sama lu, saya ledekin gitu aja. Terus saya tanya lagi, ada lagi gak lu janggalan ini? Nggak ada tuh bang di hari itu kan dia ceritanya langsung pas udah nyampe rumah. Nah pas nongkrong udah berapa hari tuh ya bang, beberapa hari, 3 hari apa 2 hari nongkrong deh tuh bang, saya di tempat nongkrongan saya ada si Padil. Saya juga pengen cerita ini nih ke teman-teman saya nongkrongan. Iya. Nah tiba-tiba si Padil datang, dia langsung, ntar lu, gua dulu yang cerita. Lah lu mau ceritain yang mana? Yang dibisikin sama yang lihat itu mau biar ntar gue sambungin aja ceritanya biar resep gitu kan. Enggak, beda lagi. Wah beda lagi nih dia. Saya tanya, emang apa ceritanya? Kin, gua di rumah pulang mandi, pas nyampe lu udah pulang nih kan, kita udah sampai nih ke Jakarta, gua ceritakan sama lu. Nah pas beberapa hari gua tidur, bangunlah nih malam-malam mandi katanya bang dia. Nah pas dia mau mandi itu dia jelas banget dengar suara papur bang. Duren ambil sayang, itu cakep. Dia dengar suara papur ngomong kayak gitu bang. Jadi seakan-akan nih papur ini suruh ngambil. Iya maksudnya secara gohibnya nih udah lu terusin gitu. Iya ya? terusin. Yang gara-gara dia jadi nggak diambil gitu kan. Emang saya lihat tuh di postingannya tuh cakep bang duren ya. Banyak juga yang dicari tuh kan sama orang, udah gitu murah, cakep kan. Lampung memang banyak duren. Iya cakep di sana mah dah enak-enak. Nah dia pas lagi mandi gitu dengar suara bisikin kayak gitu. Wah itu dia udah langsung nggak mandi tuh bang. Udah tuh itu kan tengah malam tuh dia kebangun, udah dia langsung pasang tidur lagi, mimpi dia tuh bang. Oh mimpiin papur. Ini mah yang lebih parah sih emang di dia sih bang, bukan di saya. Ya, saya kan cuma ngelihat karena itu doang kan. Nah, kalau dia mah sampai benar-benar kebawa mimpi terus denger suara itu papur, saya nggak tahu itu karena suges apa gimana kan. Saya masih dengerin aja dia cerita. Nah katanya dia mimpi ketemu papur, dia bilang ini duren, ini paling enak di Lampung. Sayang kamu kalau nggak diambil, balik lagi ambil, jangan gara-gara saya
jadi nggak diambil nih duren. Pak Pur bilang kayak gitu bang, berarti kan ya dibilang wah Pak Pur orang baik ini sih bilang kan. Iya. Soalnya dia ini mimpiin ke teman saya ini bukan nakutin, nge-support buat ayolah ambil gitu kan. Jadi dia intinya gitu. Iya seakan-akan lu tetap harus jalan dong, jangan gara-gara gua lu jadi nggak jalan gitu kan. Ini bagus, dia bilang wah bagus juga nih almarhum nih kan, dia bilang. Terus dia bilang gimana, lu mau gak ambil ke sana? Ntar lu dah, kita pikir-pikir dulu. Gue masih belum bisa move on nih kalau masalah-masalah kayak gini. Ini lu sih enakin kata dia. Lu nggak dimimpin apa-apa, nggak ditongolin apa-apa. Ya gua diliatin langsung hari itu juga. Ya mungkin tujuan perjalanannya itu pun mungkin hajatnya dia kali ya. Mungkin yang kali punya lebih adanya momen itu kan sebab dari dia nih, wasilah dia yang mau ngeliat duren itu gitu ya. Juga ditambah ya Pak Pur ini kan mungkin secara moral gitu ya, mungkin gara-gara gue nih lo jadi pernah nggak jadi gitu ya. Oke, terus hingga akhirnya nomor yang dikabarin itu aktif nggak tuh si tukang duren itu? Pas saya udah di rumah beberapa hari udah aktif tuh bang. Udah aktif, cuma dia WA-nya tiba-tiba mas maaf ya duren udah laku, udah habis. Oh, lantaran itu dia takut itu mungkin. Iya. Nah nggak tahu dia nggak aktifnya karena udah dijual sama orang yang lebih kuat, bayar lebih gede kan, apa gimana kan, nggak tahu dah tuh gimana tuh dia kenapa nggak aktif. Aktifnya pas udah beberapa hari. Ada informasi lah dari sana. Iya, cuman gitu tiba-tiba udah laku tuh. Udah laku. Iya. Oke. Yang bikin gua jelek banget ya sama cerita ini sih, sebenarnya yang bisa gua ambil pelajarannya ini sih, dia bela-belain ke Cirebon buat merantau gitu kan, buat ngebahagiain orang tua. Tapi kepulangan dia ini bukan malah wujudin kemauan orang tua, melainkan ada yang meninggal tadi dikata ya. Iya, katanya ada yang meninggal. Ternyata pulangnya gimana rasanya perantau-perantau ya, yang ketika tujuannya niatnya baik banget gitu kan. Tapi ketika sampai sana ya dengan kehendak Allah yang kita nggak tahu gitu ya. Ya pokoknya kita doain yang terbaik lah buat almarhum Pak Purnama ya. Ya, Purnama semoga tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya juga dijadikan taman-taman surganya Allah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya sih yakin sih Bang. Kan saya juga ikut pengajian gitu kan. Buat ngebahagiain orang tua, terus dia bener-bener sampai gila-gilaan nih nyari duit, apalagi gitu ya. Dia pengen buat tujuan niatnya buat orang tua gitu ya. Buat orang tua berangkatin haji kan. Terus dia lagi jihad-jihadnya meninggal. Wah, saya udah yakin banget khair deh itu dia. Iya, semoga mudah-mudahan ya. Karena juga dengan niat baik ya, kasarnya ini jihad lah buat orang tua. Bener, ya. Bang. Sekalipun nggak kesampaian orang tuanya pergi haji, dari segi pahala ini udah luar biasa. Intinya seperti itu ya. Bener, Bang. Wah, ini patut dicontoh nih buat almarhum beliau, orang baik yang pastinya beliau ini ya mendapatkan tempat terbaik pastinya karena beliau orang baik ya. Yang mau gue tanyain sih begini Bang Yakin, selama di kapal nih pertemuan pertama lu sama almarhum ya, dia kan dengan raut wajah yang pucat ya, maksudnya kayak orang sakit ya. Berarti dia ini secara kehidupan nyatanya lagi di rumah sakit. Yang katanya ada kecelakaan kerja. Wow, gue bingung juga sih. Ini maksudnya nih di luar nalar banget. Itu dia Bang. Gue baru nemu nih cerita-cerita yang sebenarnya nggak serem. Cuman yang iya serem sih enggak, cuman yang misteri maksudnya. Banyak misteri-misteri yang di luar nalar itu. Di luar nalar ini ya. Gila, gue juga di zaman sekarang kok ada sih kayak gitu ya. Ngalamin, bener-bener ngalamin ya. Emang mungkin yang dibilang Korin ini kali ya. Mungkin kali Bang ya. Saya juga nggak tahu kan. Jadi Korinnya pulang duluan ya. Iya, mungkin kayak gitu. Dia kan juga banyak teman-teman saya kan pada cerita gitu. Saya masih kurang percaya Bang kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, di saat saya udah pengalaman begini, ya benar, emang ada berarti kayak gitu. Iya. Nah, ini yang bikin bingung juga nih, Bang Yakin. Pas lagi pemeriksaan vaksin kan, lu sempat ngeliat tuh di mobil. Cuman bajunya beda. Kalau gue berpikir, mungkin dia tuh sempat nebeng juga sama orang lain. Mungkin salin baju gitu kan, ganti baju, dia numpang di supir yang lain, terus dia jalan, dia diturunin, baru ketemu sama lu. Berpikiran gue tadi seperti itu awalnya. Tapi yang bajunya ini baju yang kapal ya, yang di kapal batik, jadi ganti baju lagi gitu. Iya kan gak mungkin. Tapi lu yakin banget itu bener-bener dia yang di mobil itu? Mukanya sama Bang, mukanya sama, cuman bajunya doang yang beda. Bajunya? Iya, itu ya bener-bener ya Pak Pur
dari badannya. Iya, lu ngeliat di kursi depan gitu. Di kursi depan. Lagi nyupir enggak? Enggak, di sampingan. Samping supir. Samping supir ya. Iya. Nggak tahu lah kalau itu mas siapa ya maksudnya. Iya, nggak tahu. Mungkin mirip doang gitu. Tapi ya bener-bener emang saya lihat, oh itu Pak Pur dah. Cuman bajunya doang yang ganti. Bingung lah, mungkin teman-teman juga ada yang mau ditanyain, langsung aja tanya di kolom komentar, nanti biar Bang Yakin yang ngejawab komentar-komentar dari kalian kali ya. Buat yang kurang jelas, gue juga bingung nih. Gue gila, ini cerita gokil sih. Bingung gue mau nanya apa, gue juga udah ngeblank nih karena ada ya gitu cerita-cerita kayak gini gitu. Banyak sih Bang, cuman saya kayak diundang gitu kan sama orang-orang, cuman saya baru ini dong berani Bang. Sebenarnya sih nggak berani ya karena admin abang teman saya kan gitu kan. Jadi ayolah lu bantuin channel. Ya mungkin juga banyak gitu nih dari admin gue juga suka ngerekomendasiin, narsumnya nggak mau gitu. Maksudnya ngerekomendasiin cerita nih, cerita bagus gitu, pas kira di ACC narsumnya nggak mau, atas dasar takut nih ketika dia cerita nanti orang bilang apaan sih, nggak ada kali gitu-gitu. Tapi sebenarnya dia ngalamin ya, teman dia udah takut duluan nih, ngeri bisa nggak begini lah begitulah gitu ya. Tapi intinya ya terserah, kita serahin semua penonton lah ya. Mau gimana pun ya, pokoknya kejadian ini lu alamin lah ini kayak gitu ya. Kan saya ini yang kedua Bang, abang inget gak? Iya, yang pertama lo waktu itu touring. Ada 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan, 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan. Yang cerita touring ya. Iya, touring. Sama perjalanan lu juga ya. Gokil itu touring juga ya. Iya, ada lah ceritanya Bang Yakin nih. Cuman di situ namanya Bang Bonai. Bang Bonai ya. Iya, nama saya kan ada Bonai, ada L, ada Yakin. Iya, banyak nama. Kalau disambung tuh Bonai L Yakin. Oh iya. Mungkin teman-teman juga penasaran sama cerita Bang Yakin ketika touring ke Jogja. Jogja ya. Iya. Ada ceritanya yang thumbnailnya kayak gini lah. Oke, Bang Bonai. Bang Yakin. Bonai Yakin. Bang L. Oke, L aja lah. Oke, Bang L. Kiranya gue terima kasih nih, lu udah sama-sama Bang. Gue undang lagi di Timur Misteri berbagi pengalaman horor lu. Ini cerita horor banget sih, sumpah. Buat teman-teman semua, ya mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya Bang Yakin ini. Ya bahwasanya ketika kita berjuang di jalan kebaikan gitu, insya Allah kita mendapatkan kebaikan lah. Pastinya itu sudah pasti terjawab. Oke, buat teman-teman, kiranya itu nih yang bisa disampaikan pada video kali ini. Dan lagi-lagi nih buat teman-teman semua yang mau duduk bareng gue seperti Bang Yakin di sini, langsung aja kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp ataupun DM Instagram yang gue cantumin di sini. Nanti ada tim gue yang follow up cerita dari kalian. Dan juga buat teman-teman semua yang sudah ngikutin sampai sejauh ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar gue bisa semangat lagi menghadirkan cerita-cerita narasumber yang lebih epic dari cerita ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you Bang. Sama-sama Bang.